Satu, yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. kelompok Undang-Undang TPKS Tindak Kekerasan Seksual dari mata kuliah Penologi ingin menyampaikan terkait diskusi kami di tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga ini kita akan menjelaskan terkait dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan, yaitu yang mengintegrasikan pandangan dari teori absolut, retributif, dan teori relatif utilitarian. Berikut eh, akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Silahkan, Mas. Ya, mungkin terima kasih moderator. Yang pertama mungkin terkait poin dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan masyarakat agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. Nah, atas poin itu kalau saya korelasikan dengan Undang-Undang TPKS ya kan, eh, tak rasa asas pembalasan dalam teori hukum dan Undang-Undang TPKS dapat dilihat korelasinya itu dapat dilihat dalam konteks pemahaman bahwa suatu tindak pidana itu khususnya kekerasan seksual harus memberikan efek yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, asas itu, asas pembalasan dan keadilan retributif yang poin pertama itu mengenai kalau dalam teori hukum itu mengharuskan bahwa setiap kesalahan atau tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, kalau konteksnya Undang-Undang TPKS berarti bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, tujuannya itu ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menegakkan keadilan bagi korban. Eh, Poin kedua terkait pentingnya kebutuhan masyarakat. Salah satu hal yang ditinjau dari asas pembalasan adalah kebutuhan masyarakat. Nah, masyarakat itu membutuhkan jaminan bahwa tindak kekerasan seksual tidak dibiarkan tanpa hukuman dan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak. Nah, Undang-Undang TPKS itu berfungsi sebagai itu, pemenuhan perlindungan korban dan juga pembalasan ataupun hukuman kepada pelaku. Nah, ada juga berbicara mengenai asas kebenaran dalam Undang-Undang TPKS itu mengacu pada pemahaman bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta ataupun kebenaran yang ada. Nah, dalam asas pembalasan pembalasan yang saya jelaskan tadi dalam teori hukum itu kalau di Undang-Undang TPKS itu memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan hukuman pada pelaku, tetapi juga keseimbangan dengan memberi perlindungan ataupun hak-hak korban. Nah, nanti korelasinya itu dengan pemulihan ataupun juga rehabilitasi. Nah, kalau saya simpulkan terkait apa namanya poin yang pertama, secara keseluruhan tadi, asas pembalasan dan implementasinya dalam Undang-Undang TPKS itu dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, terkhusus kekerasan seksual. Eh, apa namanya Prinsip asas pembalasan ini tak rasa tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial yang memastikan keadilan yang berimbang bagi semua pihak. Mungkin seperti itu, Mas Iqbal. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa kita diskusi lebih panjang ya. Terima kasih, Mas Pras. Jadi dari kesimpulan tadi sudah disimpulkan Mas Pras. Saya ingin menyampaikan apa yang saya tangkap tadi. Jadi ada beberapa poin, ada dua poin besar daripada asas pembalasan berdasarkan kebenaran itu. Yang pertama itu penyesuaian hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku. Jadi eh, undang-undang yang dilanggar oleh pelaku dalam TPKS itu tindak pidana kekerasan seksual itu dengan hukuman yang diterima itu sepadan nggak, seimbang nggak. Jadi nggak boleh gonjang-ganjing. Pelaku melakukan tindakan yang dilihat dalam kacamata hukum dan masyarakat sangat menyeleweng daripada kebenaran, tapi hukumannya ringan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi harus sepadan tuh antara perilaku dan hukuman.
Lalu yang kedua tadi bicara soal keseimbangan antara hak pelaku dan kepentingan masyarakat. Jadi hak-hak pelaku di dalam pelaku tindak pidana kekerasan itu dia juga punya hak. Jadi hak-hak itu dipenuhi nggak oleh aparat penegak hukum. Lalu kepentingan masyarakat itu apa? Masyarakat harus bisa melihat tuh, proses-proses daripada pemidanaan pelaku tersebut atau sanksi yang diberikan. Jadi masyarakat menilai apakah sepadan hukuman atau sanksi yang diterima oleh pelaku memberikan efek jerah bagi orang-orang nanti di masa yang akan mendatang akan melakukan kejahatan tersebut. Jadi ada efek jerah, ada efek pembalasan, dan kepentingan masyarakat pun yang dia memiliki kepentingan untuk mendapatkan rasa aman pun terpenuhi. Nah, mungkin seperti itu. Lalu mungkin yang diskusi selanjutnya nih, yang kedua mungkin dapat Mas Aldo sampaikan, silahkan. Oh, atau mungkin saya dulu mungkin dari poin yang kedua ini. Nah, poin yang kedua itu dia bicara soal hak negara untuk menjatuhkan pidana. Jadi, negara dia punya hak yang mutlak itu untuk memberikan suatu sanksi atau pidana kepada pelaku-pelaku kejahatan. Terutama di diskusi ini kita bicara soal Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual tuh. Jadi, bagaimana tindak pidana itu memberikan legitimasi bagi negara kepada pidana kepada pelaku sebagai bentuk kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Nah, namun pidana ini harus memiliki tujuan yang jelas juga, seperti pencegahan, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat. Jadi ada tiga unsur di dalamnya, yaitu yang pertama pencegahan, lalu dampak rehabilitasi kepada korban dari kejahatan seksual itu apakah sudah dilakukan, diterima oleh korban dengan baik, lalu yang ketiga dampak-dampak atau kebijakan yang memberikan masyarakat rasa aman, yaitu perlindungan masyarakat. Jadi tiga hal tersebut harus dipenuhi dalam unsur pidana. Tujuannya jelas, pencegahannya ada, rehabilitasinya dilaksanakan, lalu masyarakat mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, mungkin lanjut nih di diskusi yang poin nomor tiga nih mungkin disampaikan oleh rekan-rekan kami di diskusi ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Moderator, mungkin bisa saya lanjutkan poin selanjutnya. Oke, Mas Untuk Aldo. yang dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tertib hukum. Jadi dasar pembenaran dari pidana yang bertujuan untuk mempertahankan tertib hukum memiliki korelasi yang erat dengan Undang-Undang TPKS. Karena undang-undang ini bertujuan mengatasi kekerasan seksual dengan cara memastikan bahwa norma hukum dihormati dan ditegakkan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penegakan norma hukum dan perlindungan hak asasi, yang isinya tertib hukum dalam konteks Undang-Undang TPKS. Berarti menciptakan aturan yang melindungi hak asasi manusia, terutama korban kekerasan seksual, dari tindakan yang merugikan. Korelasinya di sini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang TPKS memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya sering terjadi, yang sebelumnya sering tidak terakomodasi dalam sistem hukum. Yang kedua ada pemulihan dan keadilan bagi korban sebagai bagian dari tertib hukum. Yang berisi tertib hukum tidak hanya berarti menghukum pelaku, akan tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan, perlindungan, serta pemulihan. Di poin ini korelasinya adalah Undang-Undang TPKS mengatur mekanisme pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban, yang semuanya bertujuan untuk memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat. Poin selanjutnya adalah pencegahan kekerasan seksual untuk menjaga ketertiban sosial, yang berisi salah satu aspek dari tertib hukum adalah menciptakan ketertiban sosial dengan mencegah tindakan yang merusak keharmonisan masyarakat. Di sini korelasinya adalah hukuman dalam Undang-Undang TPKS bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga masyarakat merasa aman dan tertib hukum tetap terjaga. Poin selanjutnya adalah mengatasi kekosongan hukum untuk menjamin ketertiban, yang isinya adalah sebelum Undang-Undang TPKS,
banyak bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum pidana. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang mengancam ketertiban hukum. Di sini korelasinya adalah Undang-Undang TPKS hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara rinci, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan lainnya. Jadi kesimpulannya, korelasi antara dasar pembenaran pidana yang bertujuan mempertahankan tertib hukum dengan Undang-Undang TPKS terletak pada fungsi undang-undang ini sebagai alat untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah kekerasan seksual. Dengan adanya Undang-Undang TPKS, negara menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban hukum dan menciptakan masyarakat yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual. Mungkin itu dari saya, moderator. Kasih Mas Aldo tadi terkait opini hukumnya menjelaskan terkait Undang-Undang TPKS itu melalui mempertahankan tertib hukum di masyarakat itu. Mungkin sebelum kita simpulkan lebih jauh daripada diskusi malam ini, mungkin ingin ada yang menambahkan nih. Mbak Zulfa, Mas Rizky mungkin ingin menambahkan sedikit nih terkait Undang-Undang TPKS ini ditinjau dari 3 poin tersebut tuh. Ya, monggo silahkan. Halo Mbak Zulfa, Mas Rizky. Halo Mbak Zulfa, Mas Rizky. Ya mungkin kalau nggak ada tanggapan, mungkin eh, dua anggota kelompok lainnya nih yang ada di Zoom nih mungkin dapat menambahkan sedikit nih atau menyimpulkan diskusi pada malam hari ini daripada 3 poin tersebut tuh mengenai Undang-Undang TPKS. Silahkan Iya, mungkin kalau coba ya tak simpulkan ya biar apa maksudnya. Tak rasa udah jelas tadi yang yang tak bahas, terus yang dibahas Mas Iqbal sama yang dibahas oleh Mas Aldo ya. Nah, coba saya review kembali, maksudnya coba saya simpulkan diskusi kita kali ini mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan teori-teori hukum yang terkait tadi pemidanaan, terus asas pembalasan, serta tujuan pemidanaan. Nah, tak rasa itu dalam mempertahankan tadi betul kata Mas Aldo, tertib hukum begitu ya, dan menciptakan keadilan sosial ya kan. Nah, kalau bicara pemidanaan, tak rasa dalam hal ini bukan hanya berfungsi sebagai pembalasan saja, tetapi juga untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual lebih lanjut. Kalau di teori pembalasan, di asas pembalasan, ya, itu mengharuskan setiap kesalahan dihukum itu secara setimpal, ya kan? Maksudnya tercermin dari pemberian sanksi pidana terhadap pelaku Undang-Undang TPKS. Jadi yang dia lakukan, maksudnya itu yang bakal dia dapat, begitu kan? Nah kalau selain itu, maksudnya Undang-Undang TPKS itu mengedepankan pemulihan sosial. Ya kan banyak maksudnya melalui rehabilitasi, terus pemulihan hak-hak korban. Maksudnya itu semua sejalan dengan restoratif justice begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan tak rasa ya harus adil begitu ya. Mungkin seperti itu Mas Iqbal. Saya review kesimpulannya yang dibahas sampean saya dan Mas Aldo tadi. terima kasih Mas Pras. Mungkin Mas Aldo ingin menambahkan. Cukup mungkin dari saya, Mas Iqbal. Kalau begitu, saya tutup diskusi pada malam hari yang hikmat ini. Semoga segala ilmu yang kita sampaikan, yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya yang membutuhkan. Nah, sekian dari kami. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.